Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz, faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala anna allaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah وعلى آله وأصحابه الذي نعتز بعزة الله أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan majelis kita pada siang hari ini selalu disertai dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami bermohon kepada Allah agar kita selalu diberikan perlindungan, diberikan petunjuk dan bimbingan dan juga kesehatan. Agar kesehatan yang Allah berikan kepada kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita. Dan juga dengan kesehatan tersebut kita tetap berada di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena banyak orang di luar sana yang mereka diberikan kesehatan, namun kesehatan mereka pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Terlebih kemarin baru-baru saja ini kita melewati pergantian tahun, ya, pergantian tahun Masehi. Subhanallah. Ternyata dari riset kecil-kecilan yang kami lakukan, ya, pada saat di malam tahun baru, itu ada hal yang sangat meresahkan. Yang sangat meresahkan kenapa? Karena ternyata, ya, pada saat di malam tahun baru, barang yang paling banyak dibeli pada hari itu atau pada malam itu, subhanallah, mohon maaf, ya, yang pertama urutannya adalah kondom ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua urutannya adalah narkoba. Itu yang paling banyak beredar di malam tahun baru. Di mana kita tahu bahwa kemaksiatan atau tempat-tempat maksiat di tahun ini udah buka semua. Sehingga bebas saja orang-orang lewat ke arah sana atau bahkan yang tadinya hanya ingin lewat tiba-tiba terundang hatinya untuk masuk ke dalam. Awal hanya sekedar melihat, lama-lama dia menikmati dan terjerumus di dalam dosa-dosa yang ada. Nah, dan kami pengalaman kemarin di malam itu diundang kajian ceramah di Masjid Asmaul Husna namanya, di daerah Alam Sutra. Ya, masjidnya lumayan besar, parkirnya besar, masya Allah, yang hadir banyak. Tapi suara kajian hampir kalah dengan suara house music yang masuk dari luar. Jadi di sekitaran sana ada mall-mall, ada mall Alam Sutra, yang lain-lain begitu ya. Dan mereka ternyata ada DJ-DJ-nya, ada musiknya, dan semua itu masuk ke dalam masjid. Sehingga orang mau sholat di masjid terganggu. Itu mulai dari sore sudah kedengaran. Subhanallah. Nah, ini adalah zaman yang kita hadapi. Dan salah satu tanda-tanda bahwa akhir zaman ini kita masuk di dalamnya, yaitu apa? Pada saat kembali kami dari Saudi untuk melakukan umrah kemarin, dari mulai Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah, Saudi bukit-bukitnya sudah hijau. Sudah hijau. Bahkan pada saat naik kereta itu, kita lewat lembah-lembahnya itu model kayak savana yang ada di Bromo. Jadi bukan hanya rumput-rumput yang kecil, tetapi sudah mulai lebat, tebal, dan ada pohon-pohonnya. Saya sampai kaget, saya katakan, loh, di mana ini?
Kok kayak nggak perjalanan Madinah ke Mekah? Kok kayaknya kayak perjalanan kita di Indonesia saja? Subhanallah. Dan pada saat perjalanan dari Mekah ke Jeddah, saya bertemu atau disetiri sama orang Mekah asli namanya Basam. Ya. Saya katakan, "Syuf ya akhi, lihat, wahai saudaraku," saya bilang. "Kullu jibalin asghar." Semua jibal, gunung-gunung ini sudah hijau, saya bilang. Hijau, hijau. Dia katakan, "Na'am ya Syekh, hadza alamatus sa'ah." Benar kata dia. Ini adalah tanda kiamat. Sudah dekat kepada kita. Dan Allah sudah menyinggung hal ini di dalam Al-Quran. Bahwa Allah katakan, Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya di ayat pertama. Mengenai tanda-tanda masuk kepada dekat lagi kiamat. Yaitu Al-Anbiya ayat pertama. Allah firmankan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, kata Allah. Makin dekat manusia itu dengan hari akhir, hari pembalasan, hari pada saat mereka akan dihisab nanti, ya. Mereka dalam keadaan dua, kata Allah. Yang pertama ghaflah, ghaflah itu adalah lalai. Yang kedua mu'ridun, jauh ibadahnya dari Allah Azza wa Jalla, membelakangi. Dan kita lihat sekarang, banyak sekali orang-orang yang lalai dalam ibadahnya. Ada yang ibadah, tapi hanya sedikit saja ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ibadahnya atau salatnya terutama hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja. Yang penting salat. Dan juga ramai di sosial media bahwa setiap pergantian tahun itu ada istilah resolusi. Resolusi 2023. Sekarang udah masuk 2024. Pada saat kami baca, resolusinya hanya seputaran dunia saja. Masih ingin beli ini, masih ingin punya itu, masih ingin pergi ke sini. Macam-macam. Padahal apa yang dia inginkan, apa yang dia usahakan, itu pasti akan dia tinggalkan. Kalau tidak, sesuatu itu meninggalkan dia, maka dia yang akan meninggalkannya. Sehingga orang yang cerdas, boleh nggak membuat resolusi? Pasti boleh. Karena apa? Karena dia kembali lagi meriset mindsetnya dia. Pikiran dia, apa yang akan saya tuju? Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya bidik di tahun 2024 ini? Orang yang cerdas akan membuat resolusinya tentang akhirat, bukan dunia. Karena akhirat adalah kehidupan yang pasti akan kita hadapi. Dan itu selama-lamanya, nggak ada selesainya. Dunia pasti ditinggal. Berapa banyak orang yang lebih kuat dari kita? Jabatannya lebih tinggi, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala-galanya. Ternyata wafat juga. Wafat. Dan pada saat wafat kita saksikan nggak bawa apa-apa. Dimasukkan ke liang lahatnya hanya 2 lembar kain kafan yang menyertai dirinya. Nah, maka kira-kira apa ini resolusi yang perlu kita buat di dalam diri kita, di dalam proposal kehidupan kita kepada Allah, agar kemudian resolusi ini akan menjadi resolusi kehidupan selama-lamanya. Bukan hanya per tahun, tetapi ini berkesinambungan. Oleh karena itu, ada 8 hal yang akan kami sampaikan, insyaallah agak cepat saja, karena waktunya juga tidak banyak kita. Ya. Yang pertama, hal ini kami ambil dari kitab Minhajul Qasidin. Tulisan dari Imam Ibnu Qudamah. Ini kitabnya baik sekali. Untuk dibaca, untuk diteliti, untuk kemudian difahami, diamalkan. Masya Allah. Ya. Di poin pertama, kalau kita lihat bahwa semua orang yang hidup, pasti ada sesuatu yang paling disenangi oleh dirinya. Sesuatu yang disenangi itu bisa dia tinggalkan nanti atau meninggalkannya. Terutama pada saat dirinya dimasukkan ke dalam liang kuburnya. Dimasukkan ke dalam liang kubur, dia pasti akan ditinggalkan oleh sesuatu yang disenanginya tersebut. Nah, maka yang pertama adalah senangilah amalan-amalan kebaikan kita di dunia. Bersenang-senanglah dalam beramal kebaikan, karena amal kebaikan itulah yang akan masuk menemani kita di dalam kubur kita. Istri yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, kalau kita wafat, nggak akan mau dikubur bareng-bareng. Tetap mereka hanya akan menangisi sebentar kepergian kita saja, sebentar.
Ada orang tua yang sudah wafat, berapa lama antum menangisi wafatnya orang tua tersebut? Ada yang sudah pasangannya wafat, berapa lama menangisi pasangan yang sudah wafat itu? Ya. Kalau wanita mungkin agak lama, kalau laki-laki bisa cepat itu. Ya. Saat itu wafat, sorenya udah nggak nangis lagi. Malah sibuk bikin-bikin profile. Ya, entah di sosial media dan lain-lain. Untuk cari lagi, subhanallah. Ya. Jadi pada saat kita mencintai amal kebaikan kita, sesungguhnya itu yang akan masuk ke dalam liang kubur kita dan menemani diri kita di sana. Nah, maka dikatakan di dalam kitab tersebut, satu, cintailah amal-amal kebaikan, maka karena amal kebaikan itulah yang akan menemani kita hingga masuk ke dalam liang kubur kita. Yang kedua, dikatakan kekanglah hawa nafsu. Hawa nafsu ini perlu dikekang, perlu ditahan. Karena dalam surat An-Nazi'at dikatakan wa nahan nafsa 'anil hawa, dan yang pandai mengekang hawa nafsunya, yang menahan hawa nafsu. Karena yang namanya hawa nafsu kalau diikutin enggak ada habisnya. Enggak ada habisnya. Bahkan anak Adam apabila dia diberikan satu gunung emas, niscaya dia akan minta satu lagi. Kita semua ini kalau dikasih satu gunung emas, niscaya akan minta satu lagi. Hawa nafsu kalau untuk diikuti, maka ini akan terus kemana-mana. Nggak akan ada habisnya hawa nafsu itu. Bahkan hawa nafsu inilah yang bahkan bisa membuat kita terpeleset di dalam jurang-jurang kemaksiatan. Terkadang awalnya dari perkara yang mubah. Mubah itu letaknya di tengah. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Itu mubah, boleh. Contoh. Nonton sepak bola misalnya. Nonton sepak bola boleh atau tidak? Hukumnya bagaimana? Mubah. Ya kan? Boleh. Tapi karena nafsu, nah, hawa nafsunya ini, dari nonton keluar kata-kata yang nggak baik. Mencela, memaki, kata-kata yang kotor. Akhirnya apa? Dia ikuti hawa nafsunya, terbawa suasana, dia akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Dari nonton, saking nafsunya ingin sesuatu, akhirnya taruhan. Taruhan haram. Ya, apapun bentuknya haram. Taruhan itu. Ya. Pada saat dia lakukan, maka apa? Maka dia pun terjerumus di dalam jurang dosa. Hawa nafsu. Kelihatannya kecil. Kelihatannya, saya bisa mengekang nafsu. Tidak. Banyak orang yang tidak bisa mengekang hawa nafsunya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan, banyak manusia itu yang mencintai sesuatu secara berlebihan. Ada yang mencintai mobilnya secara berlebihan. Ada yang dia mencintai yang namanya rumahnya. Atau mencintai pekerjaannya. Padahal segala sesuatu itu pun akan sirna. Sirna dari dirinya. Sehingga yang paling pantas untuk dicintai, yang paling pas untuk dijalankan, ya, apabila pada saat kita berlebihan cinta kepada sesuatu, maka kecintaan kita itu kita rubah menjadi kecintaan kita kepada apa-apa yang bisa membuat kekal di hadapan Allah. Contoh, di dalam surat An-Nahl dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, difirmankan oleh Allah, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqin. Apa-apa yang di sisi kalian itu akan sirna, kata Allah. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah, itulah yang akan kekal. Sehingga pada saat kita terima rizki, misalnya dalam bentuk uang, kita duduk-duduk sama teman-teman, ngopi-ngopi sama teman-teman, itu menghabiskan berapa kira-kira? 500.000 lah anggap. Ngopinya ya di mall, di tempat-tempat yang nikmat. 500.000. 500.000 kita menjelanjakan dalam jangka waktu yang singkat. Dan itu nggak jadi apa-apa. Yang cairan keluarnya dari depan, ya bentuknya makanan, keluar dari belakang. Selesai. Nggak jadi apa-apa. Tetapi pada saat 500.000 ini kita pergunakan untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena gempa misalnya. Ya, maka inilah 500.000 yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah nantinya. Dia akan kekal. Dia malah
yang akan nanti menjaga kita. Selama ini kita yang menjaganya. Uang itu kan kita yang jaga. Entah di dompet kita, entah taruh di tempat sesuatu, kita yang jaga. Tetapi pada saat dia tidak dikeluarkan ke dalam jalan-jalan ketaatan kepada Allah, maka dia akan sirna. Habis. Ada yang tersimpan, dia nggak nikmati. Akhirnya turun warisan kepada anaknya. Yang menikmati anaknya. Bahayanya pada saat anaknya ternyata tidak dekat kepada Allah, anaknya akan mempergunakan uang ini untuk kemaksiatan. Dia yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena meninggalkan harta tanpa meninggalkan anak-anak yang soleh. Yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat. Dikatakan bahwa orang-orang terkadang mereka itu menaruh atau menyandarkan sesuatu kepada hal-hal yang dilakukan oleh dirinya. Kepada hal-hal yang dilakukan oleh dirinya. Maksudnya apa? Bahwa kita pada saat menginginkan sesuatu, kita menyandarkannya kepada usaha yang kita lakukan. Contoh, istri mengatakan, Pak, kita nanti bulan depan harus bayar anak-anak sekolah ini. Anak-anak baru masuk. Ini gimana cara bayarnya? Tenang, kan ada gaji. Tenang, kan masih ada usaha. Tenang, mobil masih bisa dijual. Masih ada ini, masih ada itu. Tenang, tenang. Allahnya di mana? Kalau apa-apa yang dia sandarkan, dia hanya menyandarkan kepada hal-hal yang dilakukan. Padahal apa? Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka hal itu tidak bisa terjadi. Sudah berapa kali kita ingin melakukan sesuatu, sudah tinggal di depan mata, jadi ini barang pastinya. Tiba-tiba nggak bisa. Tiba-tiba selesai. Tiba-tiba tidak bisa kita dapatkan. Ini menandakan apa? Kita nggak punya kuasa atas segala sesuatu. Dan pada saat kita menyandarkan hal ini tawakal kepada Allah, lihat kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang menyandarkan sesuatunya hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Dicukupkan hidupnya. Dicukupkan apa-apa yang Allah berikan kepada kita saat ini sampai detik ini, cukup insyaallah. Cukup untuk taat kepada Allah, membuat kita takwa kepada Allah, itu cukup. Tapi masalahnya nafsu kita, keinginan kita yang bikin gak pernah cukup. Dikasih motor, pengen beli mobil. Dikasih mobil, pengen beli segala macam. Rumah punya satu, ingin dua. Mobil punya satu, mau dua. Lihat ini mau, lihat itu mau. Subhanallah. Dan segala sesuatunya dia hanya sandarkan kepada apa yang dia lakukannya. Ya ini akhi, sandarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, manusia terkadang meletakkan kemuliaannya pada apa yang dia miliki. Entah itu jabatan, entah itu harta, bahkan terkadang banyaknya anak. Dia katakan ini menandakan suatu kemuliaan. Padahal, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, bahwa apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena banyaknya anak yang dia miliki dan lain-lain, tidak. Tapi kemuliaan seseorang letaknya pada ketakwaan. Ketakwaan. Ma makna takwa? Apa sih makna takwa yang sebenarnya? Ketakwaan itu orang kalau secara general akan mengatakan menjalankan semua perintah, meninggalkan segala larangan. Selesai, kan begitu ya? Itu adalah secara general saja. Tetapi ada satu hal yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab. Dan ini Masya Allah, pada saat beliau ditanyakan, wahai Umar, apa definisi takwa menurut dirimu? Apa definisi takwa? Umar mengatakan, lihat, takwa itu bagaikan kalian berjalan di suatu jalan, yang mana jalan itu penuh dengan duri, penuh dengan paku, penuh dengan beling-beling kaca-kaca, ya, yang siap untuk menggores dan menusuk kaki kalian.
maka kalian akan berjalan dengan hati-hati agar kalian selamat sampai ke tujuan. Itulah takwa. Kehati-hatian seseorang di dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini untuk mencapai tujuan dia nanti. Di akhirat nanti berjumpa dengan Allah, itu adalah takwa. Kehati-hatian dalam menjalankan. Karena seseorang itu tingkat ketakwaannya bisa berbeda-beda. Ya. Dan ketakwaan itu ternyata lihat, kalau kita jalan di jalan yang penuh dengan duri, beling, dan lain-lain, kita nggak sabar, jalan aja, jebret. Pasti akan banyak yang terkena luka kaki kita. Sakit. Ya. Tetapi kalau kita berhati-hati, maka cenderung kita akan selamat sampai ke tujuan. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, banyak orang-orang yang mereka ini terkadang iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Saat melihat temannya naik jabatannya, iri dia langsung. Dia katakan, loh harusnya saya itu. Dia mah junior. Kenapa junior yang naik? Saya mah lebih senior. Harusnya saya ini. Yang paling mumpuni saya, bukan dia. Subhanallah. Iri terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain. Dan bahkan sampai hasad. Hasad itu, ya, udah mah iri, dengki. Pada saat dia lihat ada orang mendapatkan kenikmatan, dia ingin merenggut kenikmatan itu dari orang tersebut. Kalau saya nggak berhasil, dia juga jangan sampai berhasil. Kalau saya hancur, dia harus hancur juga. Hasad. Padahal Allah sudah jelas membuat statement di dalam Al-Quran. Dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami, kata Allah, telah tetapkan penghidupan orang itu masing-masing. Kami telah tetapkan penghidupan orang itu masing-masing. Sehingga apa? Satu orang pasti akan berbeda dengan orang yang lain. Dia tidak akan sama. Sehingga buat apa kita iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain? Karena rizki kita tidak akan tertukar dan rizki orang itu tidak akan sampai kepada diri kita. Allah sudah tetapkan. Maka hilangkan iri, hilangkan keinginan-keinginan model seperti itu agar apa? Tenang kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini. Ini yang ke berapa tadi? Keenam. Baik. Yang ketujuh. Banyak orang yang menjadikan teman kerjanya sebagai musuh dia. Ada juga yang menjadikan tetangganya sebagai musuh. Ada juga yang menjadikan bahkan pasangannya, orang tuanya, anaknya, siapapun dia jadikan musuh. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir, Inna syaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwan. Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka jadikanlah setan saja yang jadi musuh. Manusia jangan. Teman jangan, rekan kerja jangan, tetangga jangan, ya. Bahkan orang yang menzolimi kita pun jangan dijadikan musuh. Karena apa? Sesungguhnya orang yang menzolimi kita itu sedang transfer pahala kepada kita. Sesungguhnya orang yang zalim kepada kita malah membuat doa kita mustajab, tembus sampai ke langit. Yang selama ini nggak mustajab doa kita. Tetapi pada saat ada orang yang zalim kepada kita, ya, itu menjadikan doa kita dibuka oleh Allah. Allah siap menerima doa-doa yang kita inginkan, yang kita dawamkan, yang kita panjatkan. Pada saat kita mendapatkan privilege ini, ya, maka buat apa seseorang dijadikan musuh? Cukup setan saja yang kita jadikan musuh. Walaupun kadang-kadang tingkah laku teman itu ada yang kesetan-setanan, ada. Tapi kan bukan setan beneran. Maka jadikanlah setan saja jadi musuh, manusia jangan. Apapun yang dilakukannya itu perlakuannya, bukan being-nya. Ada being, ada doing. Bedakan antara being sama doing. Ya. Being ini unconditional love. Kata Allah, cintailah saudaramu. Kata Rasulullah SAW, cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Baru engkau dinyatakan beriman. Kan begitu? Ya? Bunyi hadisnya itu begitu. Ya, barang siapa yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, maka dia belum beriman. Menurut Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, maka jadikan setan saja.
Sebagai musuh, teman jangan, manusia jangan. Terakhir yang ke-8. Banyak orang yang khawatir dengan rizki dia di masa yang akan datang. Dengan keadaan rizkinya untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Pada saat sudah mau pensiun nanti bingung. Khawatir. Pensiun masih 10 tahun, khawatirnya udah mulai dari sekarang cemasnya. Ya. Dia pikirkan nanti gimana ya, nanti mau apa, nanti seperti apa. Padahal Allah sudah tegaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata sekalipun, binatang melata yang ada di dalam tanah, yang nggak pernah diperintahkan sujud sama Allah, di dalam sholat misalnya, nggak ada perintah sholat kepada binatang. Nggak ada perintah sedekah, zakat, puasa, dan lain-lain. Tidak ada. Itu kata Allah, Allah yang jamin rizkinya. Allah yang jamin. Masa kita yang sujud, yang sholat, yang puasa, yang sedekah, yang berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, Allah tidak jamin rizki kita. Allah jamin. Allah jamin. Sehingga buat apa kita khawatir dengan rizki kita? Sampai-sampai ada yang haram pun disikat. Yang syubhat dijalankan. Alhamdulillah. Buat apa? Allah sudah tetapkan. Terkadang kita yang kurang yakin dengan janji Allah. Masalahnya bukan pada Allahnya, masalahnya pada kitanya. Nah, maka mulai di tahun 2024 ini sampai ke depan insya Allah, sampai akhir hayat kita nanti, 8 hal ini kita pegang baik-baik untuk menjadi resolusi kehidupan kita. Yang pertama, mencintai amal-amal soleh saja, sibuk untuk mencintai amal-amal soleh. Karena amal inilah yang akan menemani kita. Yang kedua, mengekang hawa nafsu kita agar tenang, kita ibadah tenang, ya, melakukan kebaikan tenang. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah dia selalu menghidupkan sedekah. Pada saat dia berikan sesuatu hal di jalan Allah, sedekah itu nggak harus uang. Sedekah tenaga bisa, bantu pekerjaan teman bisa, menyelesaikan pekerjaan teman kita pun bisa. Itu merupakan sedekah. Ya, mendengarkan dia, keluhannya, kemudian memberikan solusi-solusi. Itu pun sedekah. Maka 3 ini menghidupkan atau menyuburkan sedekah. Yang keempat, meletakkan kemuliaan itu hanya kepada amal ketakwaan atau kepada jalan-jalan ketakwaan. Sehingga di tahun ini sampai seterusnya kita hanya sibuk beraktivitas di dalam lingkup ketakwaan saja, bukan yang lain-lain. Kelima adalah menjadikan syaitan hanya sebagai musuh. Tidak menjadikan manusia sebagai musuh. Yang keenam, tidak iri kepada orang lain. Menghilangkan, mengikis sifat iri kita. Karena Allah sudah tetapkan penghidupan kita masing-masing. Ketujuh adalah yakin akan rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedelapan, yang terakhir, hanya tawakal dan menyandarkan segala sesuatu kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Apabila 8 hal ini kita jadikan resolusi kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan kita jalankan di dunia ini dengan tenang, dan kita sibukkan diri kita dalam lingkup-lingkup ketakwaan, dan mudah-mudahan Allah membimbing dan selalu memberikan petunjuk kepada kita, agar kita selalu berada di jalan-jalan kebenaran. Teman-teman yang rahmati Allah, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minnal hubb wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.